Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhan netizen rahimakumullah. Sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini, sore menjelang maghrib, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat petani kampung yang berbahagia, mohon dimaafkan, saya akhir-akhir ini tidak terupdate untuk mengupload video konten, karenanya masih ada dalam kesibukannya. Namanya seorang petani, terus dari kampung lagi, pasti ya kesibukannya cuma itu-itu sajalah. Tapi insya Allah saya masih tetap ingin mengupload video dan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat semua perihal polemik pernasaban ini, yang mana alhamdulillah ini tepat pada tanggal 25 dimulainya acara Bahsul Masail di Banten. Semoga Bahsul Masail ini menjadi suatu kemaslahatan kepada umat, tidak ada permusuhan ke depannya, tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi hasudan, fitnahan dan yang lain-lainnya. Dan tentunya semoga diberikan kelancaran dalam setiap urusannya, baik itu dari yang ingin membantah Ki Haji Imaduddin Utsman, dan juga yang memperjuangkan tesisnya itu, yakni Ki Haji Imaduddin Utsman dan para pendukungnya. Perlu diketahui sahabat, acara ini menurut saya acara yang lumayan sakral ya, apalagi kalau misalkan ini membahas tentang nasab Ba'alawi sampai ke pucuk. Tapi itu tidak bisa diharapkan, karenanya ini yang saya herankan. Awal mula penelitian nasab Ba'alawi ya, tapi kok ini yang dibenturkan Wali Songo dengan Wali Songo. Ini walhasil daripada hasil penggiringan opini mereka-mereka yang berhasil mengkaburkan dengan cara hasudannya itu, dan ternyata pula yang kena hasudannya itu ialah masih Bani Wali Songo, terlebih dari Bani Wali Songo yang ada di pihak Kesultanan Banten. Kan itu kita tidak perlu sebut namanya, sahabat semua sudah tahu semualah. Adapun gini, motifnya kenapa toh masih dari terah Wali Songo yang ingin dibenturkan? Karena ada beberapa poin yang memang mungkin benar ataupun salah ya, ini sesuai pengamatan saya saja. Ketika membahas nasab Ba'alawi, ya pertimbangan Kiai Haji Imaduddin Utsman juga kan sangatlah besar. Tidak asal menghadapi seseorang yang mana memang asal berani saja, asal nyocot saja gitu kan menantang dia. Tidak, ada beberapa syarat-syarat yang perlu dicukupi. Semisal walaupun itu ahwal ataupun dari kalangan habaib, kalau misalkan itu mewakili dari pihak Robitoh secara resmi, tentu beliau ladeni kan, Kalau misalkan itu dalam pembahasan nasab Ba'alawi, keluar daripada pembahasan nasab Wali Songo, apalagi yang dikhususkan di sini kan tanggal 25, 26, 27 itu nasab Sunan Gunung Jati. Nah, sehubungan tidak ada yang berani membantah mencukupi persyaratan tersebut, akhirnya pihak dari kalangan Ba'alawi ya, mendiktenya lewat ahwal pula, lewat keturunan Wali Songo pula, yakni kiai tersebut. Nah, kiai tersebut memintalah kepada
pihak Kesultanan Banten mungkin karenanya emosional mereka itu dekat, akhirnya diadakanlah acara ini. Sebetulnya ini bukan yang kami inginkan. Saya pribadi ya, bukan yang kami inginkan lah, mungkin semuanya juga. Yang kami inginkan itu Robitoh Alawiyah dengan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Tidak ingin ada perpecahan di antara Bani Wali Songo, itu tidak ingin. Adapun kok bisa ada bab seperti ini? Ya awalnya kan ya memang nyerempet pembahasan ngeritik Wali Songo dari pihak mereka itu kan, dari pihak mereka yang menyatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Dan juga kalau kita bawa ke latar belakang, cerita ke belakang sedikit, mereka tidak mengakui Admat Khon, yang katanya Wali Songo itu dari Fada Admat Khon. Mereka tidak mengakui Admat Khon itu. Admat Khon tidak dari kalangan Ba'alawi. Setelah itu memang dikajilah, oh ternyata nasab Sunan Gunung Jati bukanlah dari Admat Khon, tetapi dari Musa Al-Kazim pas Bahsul Masail di Benda Kerep Cirebon tersebut. Tetapi mereka menolak, pengennya Sunan Gunung Jati itu tetap ke Admat Khon, dan secara singkat mereka mengakui Admat Khon itu dari Ba'alawi. Ini kan konyol. Ada lagi suatu tokoh masih dari Wali Songo, mungkin terdikte oleh paham mereka, menyatakan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman dan pendukung-pendukungnya pembelok nasab. Dia secara lantang berani. Wah, ini kan lucu kata kita. Ketika nasab Wali Songo dinistakan, mereka bela Ba'alawi. Mereka diam sajalah ataupun cenderung membela lah ya. Ketika Bani Wali Songo mempertahankan kedaulatannya, membela Wali Songo, tapi mereka nistakan pembela Wali Songo itu. Ini kan lucu, mereka diam saja. Ini nalarnya gimana toh? Saya juga heran, tapi itu tidak perlu dibahas lagi, itu sudah usang, udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Yang sangat dilucukannya itulah. Semoga aja ada kebaikan di dalam acara Bahsul Masail ini, ada kemaslahatan, tapi bukan islah. Ini harus ada isbat. Kalau misalkan Bahsul Masail tidak ada isbat, itu bukan islah juga namanya, tetapi ifsad, kata Gus Abbas Buntet ya. Kata Gus Abbas itu, kalau islah tidak isbat, ini ifsad katanya. Semoga aja memang ada ketentuan. Nah, perlu diketahui dalam pembahasan nasab Sunan Gunung Jati yang lebih penting itu kan manuskrip ya, dan catatan keluarga lah, oke lah. Adapun dari kitab-kitab mungkin kalau ingin lebih luas nyambung ke atas ya monggo dengan kitab-kitab nasab kan seperti itu. Dan alhamdulillah turut mengundang, yang diundang sebagai narasumber, sebagai pembicara itu orang-orang yang ahli dalam bidangnya, semisal ahli pengkaji nasab, mengkaji dalam kitab-kitab, dan juga ahli filolog seperti Dr. Menacem Ali, dan ahli DNA juga dihadirkan insya Allah. Dan semoga ini menjadi suatu kebaikan untuk semuanya, dan kita tidak ada lagi kata perpecahan, kata saling membenci, saling menghasut, dan yang lain-lain. Kalau misalkan sudah diisbat, sudah dipastikan, dan ada memang keputusan bersama, kesepakatan bahwasanya nasab Sunan Gunung Jati ke Admat Khon ataupun bukan, dan juga nasab Ba'alawi itu terputus atau tidaknya sudah ada keputusan bersama, tidak diganggu gugat lagi, tidak diubah-ubah lagi. Nah, itu sudah isbat, dan insya Allah kita tidak akan ribut-ribut lagi. Kalau sudah diisbat, terkecuali belum, hanya ngambang saja, ya jangan salahkan umat. Pasti ada kekisruhan lagi di bawah. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaaf, ini sudah maghrib. Saya baru bisa ngerekam sekarang ya. Baru pulang soalnya dari sawah. Mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan. Petani kampung yang berbahagia, hatur salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.